Sesaat lagi, Anda akan saksikan Pas Buka FM yang dipersembahkan oleh Pas Buka Kependekan. Iya, kependekan nih kursinya nih. Nah. Motoker. Enggak, apa makasih. Alhamdulillah. Kita udah sama Ko Denis nih. Ya, Seperti biasa hari ini kita akan masuk di segmen apa, Wen? Samarinda, siraman rohani untuk Anda. Biar apa? Kalau kita tanya segmen ini biar apa? Biar biur, biar Ini personilnya Cowboy Junior tadi ya? Yang mana? Oh iya. Aldi Pak. Aldi. Aldi Taher kan, Aldi Taher. Oke, kita sudah bersama Ko Denis. Ya, Ini sudah banyak banget yang mau bertanya sama Ko Denis nih. Tapi sebelum kita melempar pertanyaan, saya mau bertanya dulu nih buat Ko Denis nih. Kita manusia itu kan pasti yang namanya kebahagiaan itu yang paling kita cari ya. Dari semua segala-galanya. Kalau kita bandingin dulu waktu kita masih kecil, waktu kita masih SD sampai SMA lah boleh dikatakan. Ya. Kita happy aja kayak gak ada beban, santai menghadapi hidup semua. Tapi begitu sudah mulai menginjak katakanlah dewasa dan mulai berkeluarga atau punya tanggung jawab, akhirnya kebahagiaan itu perlahan-lahan mulai terkungkung gitu. Jadi tolak ukur kebahagiaan itu apa Ko Denis? Masya Allah, ya kadang orang salah definisiin bahagianya memang. Kayak kenapa anak kecil bisa lebih gampang bahagia dari Ya. kita? Ya. Sederhana alasannya, karena mereka belum punya pesaing Allah di hatinya. Udah gitu aja. Kita kan makin gede, kita kan makin gede ngerasain, gini ya rasanya punya duit, enak. Gini ya rasanya viral, gampang nyari duit, endorse sana sini. Gini ya rasanya punya jabatan, bisa suruh orang sana sini. Itu menjadi pesaing Allah di hati kita, sampai nanti ketika itu hilang, kitanya udah ketagihan, kita kalau pengen kebahagia jadi kehalangan sama itu. Saya udah dapat uang segini, kuranglah 20 M, saya bahagianya nantilah kalau udah sekaya dia. Saya baru bahagianya nantilah kalau mobilnya udah sebanyak dia. Kenapa jadi banyak syaratnya? Dulu kita jujur ngaku bisa jadi manusia yang semudah itu bahagia. Kita sih yang naruh pesaing Allah di hati. Jadi sederhana memang kata Allahnya ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah maka hati jadi tentram. Jadi kalau lagi hati nggak enak sederhana, pasti lagi nggak ingat Allah. Entah ingat cicilan, entah ingat tadi malam rungkat slotnya, entah apa aja. Ya, nggak usah tersindir gitu Pak, tenang. Tenang aja. Tawa aja itu emang. Tapi kok, ini kan Islam menganjurkan bahkan memerintahkan umatnya menjadi kaya. Iya betul. Tapi kadang akhirnya kekayaan itu membuat kita tidak bahagia. Iya. Justru sebaliknya ketika kita hidup pas-pasan, cukup, sederhana, tapi kita bahagia. Itu bagaimana? Masya Allah. Iya, tinggal tadi balik lagi tujuan kayanya. Ada momen di mana Rasulullah nasehatin bahwa aku nggak takut kalian miskin. Yang aku takut dunia dibukakan kalian, lalu kalian rebutan seperti orang-orang terdahulu. Satu, itu disuruh jangan takut kaya. Ada di kesempatan lain, justru Rasul menyuruh sebaiknya kamu menyisakan kekayaan untuk keturunanmu. Agar supaya mereka tidak bergantung kepada manusia atau kepada pemerintah. Maka balik lagi, tujuan kayanya mau untuk apa? Kalau untuk ya Allah saya pengen kaya biar bisa berangkatin orang tua haji, beda dengan pengen kaya dengan tujuan saya pengen buktiin bisa lebih kaya daripada bapaknya dia. Dulu saya ditolak sama anaknya, kan beda. Ya. Jadi judulnya masih ujian. Kapan jadi kebaikan? Kalau jadi jalan tambah dekat kepada Allah. Bu, dikasih uang belanja 50 juta per minggu sama suami, nikmat bukan? Nikmat. Ujian. Baru jadi nikmatnya kalau kita pakai buat jalan tambah dekat sama Allah. Coba duitnya dipakai maksiat. Ada orang nggak punya duit, bisa nggak jadi maksiat tuh gara-gara nggak punya duit. Berarti nggak punya duitnya ibu teh ditolong sama Allah itu. Makanya punten ya, belum tentu yang minta kaya dikasih kaya, belum tentu yang minta jodoh dikasih jodoh, belum tentu yang minta sembuh dikasih sembuh. Tapi ada satu doa yang kalau misalkan minta ini Allah nggak mungkin nggak kasih. Apa tuh dong? Minta hidayah. Karena kalau udah ini yang Allah kasih, mau diuji apapun hidupnya jalan lancar. Lihat para koruptor. Duit udah banyak, nggak ada hidayah, nyolong aja terus. Lihat yang selingkuh, istri udah cantik, selingkuhannya nggak lebih cantik. Nggak ada hidayahnya, syukurnya hilang, berkahnya hilang, nyolong aja terus kerjaannya. Tapi kalau udah ini minta ya Allah, dari sekian banyak permintaan, engkau minta hatimu dibuka, demi Allah, Allah nggak akan tolak. Berubah hidupnya demi Allah. Udah minta hidayah. Oke.
Tuh. Men, bagaimana? Artinya hidup memang harus mencukupkan diri ya kok ya. Cukupin diri, tapi standar cukupnya itu tadi. Ya. Iya. Oke, kita mau buka toko nih. Buka pertanyaan. Buka pertanyaan. Dari penelpon yang ada di rumah mungkin. Silakan, bisa langsung saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Saya Tera di Bogor. Zaura di Bogor. Di Bogor, oke. Oke. Tera. Hah? Vera. Vera. Serang. Vera. Di Bogor apa di Serang? Vela. Udin, Vera. Adi, Vera. Vera, Pak. Oh ya, Bogor di Vera. Oke. balik dong. Vera di Bogor. Ada pertanyaan apa nih? Pak Denis, Nggih. kan misalnya saya berantem nih sama orang. Ya. Saya sebel sama dia, tapi satu ketika dia dapat musibah. Terus saya jadi ngerasa Kasihan. senang gitu, karena ternyata dia ada karma atau sesuatu yang berbalik ke dia. Nah itu Oke. hukumnya gimana Pak Denis? Terima kasih. Astagfirullahaladzim, Mbak Vera ternyata dendaman orangnya ya. Kan hanya. Tapi nggak apa-apa itu kok. Silakan itu ada pertanyaan tuh. bismillah. Sebetulnya alhamdulillahnya kita itu meninggal nggak ditanya tentang kelakuan orang sih. Jadi sebetulnya kalau orang berbuat jahat, kita tuh anteng-anteng aja. Karena bisa jadi gara-gara dijahatin dia kita bersih dosanya. Satu, bisa jadi kita pengen bersih dosanya, pengen ke surga. Kurang, nggak mungkin sholatnya lupa rokaat melulu, istighfar jarang, sedekah diirit-irit. Tapi cita-cita ke surga, pakai cara apa kata malaikat juga? Ternyata ditolong dengan dikirimin fasilitas penggugur dosa dari tetangga yang julid mungkin. Atau ada yang bayar utang malah galakan dianya mungkin. Kita kan menderitanya karena bahagianya saya kalau dia bayar utang. Padahal bisa jadi gara-gara dia nggak bayar utang itu kita ketolong ke surga. Cuman karena kita belum pengen surga dan segitu cinta sama dunianya, kayaknya asa sakit nih kalau dijahatin sama dia. Padahal sekali lagi kita meninggal nggak ditanya kelakuan dia. Dan padahal kita meninggal itu dalam Islam itu yang rugi kan bukan yang dizolimi, tapi yang menzolimi. Ya. Jadi udah tenang aja. Kita dijahatin orang, Allah punya pengadilan nanti untuknya. Kira-kira lebih mending kita yang balas atau Allah yang balas? Allah yang Mending Allah. Kalau gitu ngapain kita ngotorin tangan kita buat balas dendam? Tadinya pas dijahatin tangan kita udah bersih dari dosa-dosa, gara-gara balas dendam, kotor lagi gara-gara bikin dosa jahatin orang. Buat apa ngaji tinggi-tinggi kalau bisanya cuma niru keburukan orang? Orang jahat, kita balas jahat. Orang fitnah, kita balas fitnah. Kan udah tahu buruk. Kayak ada bapak-bapak waktu itu bakar sampah. Ngelihat ular kirain udah mati, daripada nakutin orang, mendingan dibuang deh, bakar sekalian. Pas dipegang masih hidup, jadi digigit. Kaget, ularnya jatuh. Dia langsung nyari kayu panjang buat nyelamatin ularnya. Kiri kanan bingung, Pak itu abis gigit bapak ngapain diselamatin? Ular ngigit kan nggak bisa milih. Namanya ular dipegang, mau ganteng mau enggak, mau jelek mau enggak, banyak utang atau enggak, ngigit weh. Aku manusia, aku bisa milih aku mau berbuat apa. Masa aku baru berbuat baik kalau ada orang yang baik dulu? Buat apa kebaikanku harus didikte orang? Buat apa kita niru keburukan orang padahal udah ngaji tinggi-tinggi, sekolah tinggi-tinggi? Silah, gak rugi. Kita meninggal gak ditanya kelakuan orang. Lurus aja bismillah. Masya Allah. Tenang insya Allah. Baik, terima kasih kok. Ini ibu-ibu sama bapak-bapak di sini ada yang mau bertani? Oh, iya. Tanya dong. Masa bertani di sini nggak ada sawahnya? Ada yang mau tanya? Silakan. Silakan Bu. Berdiri Bu. Ibu. Silakan pulang Bu. Jangan dong, nanya dong. Bertanya. Bu, berdiri. Bu, maaf, berdiri Bu. Udah. Ayo Bu, dengan siapa di mana? Perkenalkan, nama saya Vira dari Jakarta Barat. Jakarta Di sini Barat, saya mau tanya, untuk tolak ukur kebahagiaan, baiknya tuh kekayaan kita digunakan buat apa saja sih, Ustadz? Itu aja. Baik. Terima kasih Bu Vira. Tabarakallah. Saya kalau bicara kaya-kaya, untuk jadi kaya, Islam juga punya ilmunya. Yang dipraktekin bagaimana Abdurrahman bin Auf berdagang, Utsman, Zubair radhiyallahu anhum. Tapi kami bisa berani bilang kalau bicara kekayaan dalam Islam itu efek samping, bukan tujuan utama. Yang repot kalau kita jadiin tujuan utama, sampai duha aja biar tokonya rame. Sampai baca Al-Waqiah aja biar dagangan laris. Padahal para sahabat itu kalaupun, tapi ada kok sahabat yang gak kaya karena dia ngerasa aku lebih mudah deket sama Allah kalau gak kaya. Dan ada sahabat yang minta kayak gini, aku gak bisa kalau hidup cuma jadi rakyat. Kemanapun dia pasti jadi pemimpin. Contohnya Ammar bin As. Tapi berhasil buktiin, setiap kali mimpin jadi kebaikan, kekayaannya jadi sedekah. Bahkan dulu ada sahabat yang kayak gini, kumpulin masyarakatnya nih, dia pemimpin. Menurut kalian saya siapa?
Dijawab, engkau pemimpin kami, engkau orang yang terbaik dari kami. Bagus, kalau gitu haram bagi saya bicara sama kalian sebelum kalian bersyahadat. Mumpung punya kuasa, coba sesama karyawan. Zakat bro, gaji lu kan gede. Siapa lu ngatur-ngatur gua? Coba yang ngomong atasannya. Sedangkan kepemimpinan itu akan ditanya. Kepemimpinan, popularitas, harta, fungsinya cuma jadi alat untuk ngenalin Allah ke banyak orang. Bukan untuk ngagung-ngagungin diri. Kalau udah salah fokus, pantesan jadi menderita melulu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Baik, kalau begitu setelah ini kita akan ada tag vokal di Pas Buka FM ya. Jadi tag vokalnya ini tentang lagu-lagu. orang ya. Nih, si Koko habis tausiah, ya kan? Ada bridging yang halus gitu. Orang habis kasih tahu tentang kebaikan tiba-tiba, oke, sekarang kita mau tag vokal. Gimana sih, Dre? Ada bridgingnya dulu gitu. Maksudnya, lu tutup Salah gua di mana? Gak ada salah. Salah gua di mana? Lu tutup dulu. Gua dikasih tahu. Makasih ya, Ko. Gua Gitu. disuruh tahu begitu, loh. kasih tahu. Ko, makasih banyak ya, Ko. Tausiahnya hari ini. Saya disuruh begitu. Saya jadi adem rasanya. Gitu loh. Gitu loh. Semoga setelah mendengar tausiah dari Koko, hidup saya jauh lebih baik. Iya, amin. Dan apa maksudnya kayak membuka hati saya gitu loh. Iya Wen. Habis ini yang mau tag vokal kok Dennis. Astagfirullahaladzim. Ya udah dah. Mana sih yang mau tag vokal? Ayo udah buruan. Makasih. Dia cuek ke kamu, ya udah cuekin balik aja. Om Bram keluar. Om keluar om. Om, keluar Om. Ayo om. Nah, ada Om Bramnya. Ada om Bram. Nah ini baru nih. Om. Iya. Bom. Om. Jadi gimana nih Om Bram? Siapa yang ready buat ngisi VO? Kayaknya Ayu bisa. Hah? Boleh. Boleh dicontohin Ayu bisa menurut saya. Boleh. Boleh. Saya apa Erlina nih? Saya Pak Elina. Aku rasa kayaknya Elina aja kita coba ya. Kasih Elina aja deh. Coba. Tuh. Jadi saya boleh coba nih Om? Boleh Elina. Oke, Elina, ya. Oh ya udah, oke kalau gitu. Apapun hasilnya, cuek pilihannya. Miss you all. Begitu? Gitu nggak Om? Itu enggak om. Gitu nggak Om? Boleh, sesuai karakter ya. Oh sesuai karakter. Oh gitu. Oh gitu. Kalau gitu aku Coba lagi Elina. Coba ya, coba. Lebih berat kali ya suaranya ya. Oke, baik. Patah hati memang sulit, tapi memiliki jerawat yang banyak juga sulit. Oleh karena itu, Feril Acne Gel hadir, bikin kamu cuek sama si jerawat. Miss you all. Wah. Mantap. Tapi terlihat kayak masih kurang gitu ya Om Bram ya? Apa ya? Intonasi kali. Agak kurang. Kalau power udah, intonasi. Power apa nih om? Power bank? Power vokalnya, ayo. Oh ya udah. Masih ada perlu power sedikit ya Om? Ya. Oke deh, sekali lagi deh. Sekali lagi. Oke deh. Oke, baiklah kalau begitu. Aku sih simple aja ya orangnya. Dulu takut jerawat, sekarang sih cuek aja. Soalnya Feril selalu ada bikin aku jadi cuek sama jerawat. Miss you all. Gitu lah. Lebih mendekat. Ya, oke. Coba om, kalau om. Coba. Om coba tuh. Oke deh. Ya. Pengen denger kita nih. Oke. Feril mah simpel aja. Nggak bikin kamu takut jerawat. Membasmi bakteri juga. Bantu nyembuhin luka jerawat iya. Bikin sejuk jerawat yang radang pula. Makanya kalau jerawat cuek aja. Kan ada Feril. Miss you all. Bener. Harus ada gininya ya ternyata. Nah ini dia, pas nih. Feril Acne Gel punya kelebihan. Feril
Acne Gel punya kelebihan. Warnanya bening transparan, tidak lengket dan tidak meninggalkan bekas. Dan yang terpenting lagi, sudah mendapatkan sertifikat halal dan berbadan POM ya pastinya ya. Betul banget, dan cara pakainya juga gampang banget. Nah, coba. Bersihkan wajah terlebih dahulu dengan Feril Face Wash tentunya. Oh iya benar, Feril Face Wash ini cocok untuk semua tipe kulit, terutama kulit sensitif loh, Misyul. Bener banget Kak Ayu. Nah, jika sudah dibersihkan, oleskan Feril Acne Gel pada wajah yang berjerawat nih. Aku contohin ya. Oke. Contohin ini kita Om. buka. Nah, Set ya kan. oh caranya mudah sekali. Miss you all, nggak jerawat lagi, miss you all. Nah, terus kita olesin aja nih. Tuh, ke yang jerawatnya. Oh, sudah teroles. Tuh. Dan sekarang Feril ada varian barunya juga loh. Feril Acne Back Spray untuk bantu atasi jerawat punggung dan Feril Moisturizing Gel untuk membantu melembabkan wajah. Nice. Oke, sekarang kita baca tagline-nya bareng-bareng ya. Oke. Jerawat, Cuek aja, kan ada Feril. Miss you. Hey, Pas Buka FM, lagi-lagi bersama kita, buat kamu semua. Hey, hey, di Pas Buka FM. Terima kasih. Anda telah menyaksikan Pas Buka FM yang dipersembahkan oleh